Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya atas nama Aris Munandar, nomor induk mahasiswa D1A 021354, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram. Langsung saja, di sini saya sudah diberikan pertanyaan dari mata kuliah Hukum Acara MK, yaitu ada dua pertanyaan. Manakah yang identik dengan parlemen, apakah DPR atau MPR di sistem pemerintah Indonesia? Kemudian pertanyaan kedua, jika DPR, bagaimana pertanggungjawaban presiden ke MPR? Apakah ada dasarnya? Kemudian apakah itu adalah hal yang lazim? Baik, langsung saja. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Indonesia merupakan sistem presidensial, yang dimana sebelum amandemen bahwa kekuasaan presiden itu tidak dibatasi berdasarkan waktu. Nah, artinya apa? Dulu presiden dan wakil presiden diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau bisa disingkat MPR RI, yang dimana berdasarkan suara terbanyak yang diputuskan oleh anggota MPR itu sendiri. Nah, kemudian kembali lagi pasca reformasi atau pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selama 4 kali, itu kekuasaan diberikan batas waktu yang dimana hanya bisa menjabat selama 2 periode. Nah, kemudian berbicara tentang parlemen, yang perlu diketahui secara bersama bahwa parlemen itu ada 3, yang dimana kategorinya adalah MPR RI, dan juga DPR RI, dan juga DPD RI. Nah, 3 lembaga ini pada saat sebelum amandemen ada dikatakan lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri. Kemudian, kenapa bisa diberikan gelar majelis ataupun lembaga tinggi negara? Karena memang pada saat sebelum amandemen, kekuasaan itu diangkat secara resmi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, artinya hak resmi dari rakyat itu sendiri itu dialihkan kepada MPR untuk memutuskan siapa yang cocok menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian kembali lagi pasca reformasi amandemen, bahwa posisi DPR dan juga MPR ini tidak ada lagi istilah lembaga tinggi negara, yang dimana istilahnya adalah yang ada cuman kesetaraan masing-masing lembaga itu sendiri. Karena memang pada dasarnya pasca reformasi dan pasca amandemen, presiden dan juga wakil presiden itu dipilih resmi oleh rakyat itu sendiri, yang dimana pemilihan secara langsung itu berlangsung pada tahun 2014. Hak resmi dari rakyat itu bisa menggunakan haknya untuk memilih siapa yang cocok menjadi presiden dan juga wakil presiden. Nah, kemudian muncul pertanyaan selanjutnya bahwa jika DPR, bagaimana pertanggungjawaban presiden terhadap MPR? Jadi pertanggungjawaban presiden terhadap MPR ada pada bagaimana presiden itu ketika tidak melaksanakan ataupun di luar pada perintah konstitusi, atau mengkhianati negara, atau korupsi, ataupun kejahatan-kejahatan lainnya, itu bisa dibuktikan di Mahkamah Konstitusi melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Dewan Perwakilan Rakyat akan mengadakan rapat luar biasa atau menggunakan musyawarah sebagai, dan melihat problem yang memang presiden dan wakil presiden ini sudah melanggar konstitusi, bahkan sudah mengkhianati negara. Nah, kembali lagi pasca reformasi Undang-Undang Dasar 1945, MPR itu bisa melantik presiden dan juga wakil presiden yang sudah dipilih secara langsung oleh rakyat, dan juga bisa memutuskan ataupun memberhentikan jabatan presiden dan juga wakil presiden ini ketika ada kejahatan-kejahatan ataupun pengkhianatan terhadap negara. Nah, artinya bisa kita kesimpulan bahwa
berbicara tentang bagaimana ruang-ruang parlemen, berbicara ruang-ruang DPR, berbicara ruang-ruang MPR, dia masuk pada kategori berbicara tentang kekuasaan. Nah, yang menjadi tolak ukur perbedaan adalah pasca sebelum amandemen dan juga pasca setelah reformasi atau setelah amandemen, ada perbedaan dan ada kesamaan. Perbedaannya apa? Yaitu perbedaannya MPR itu dulu memberikan keputusan kepada presiden dan juga wakil presiden untuk melaksanakan GBHN dan juga ketetapan yang sudah diberikan oleh MPR itu sendiri. Nah, GBHN itu adalah garis besar haluan negara. Nah, kemudian ada perubahan pasca reformasi. Ya, presiden dan juga wakil presiden tidak lagi melaksanakan ketetapan MPR ataupun dari GBHN itu sendiri, melainkan di luar pada itu. Nah, kemudian melihat bagaimana perintah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bahwa MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar pasal 3 ayat 1 dan juga pasal 37 ayat 2 melantik presiden dan atau wakil presiden. Kemudian pasal 3 ayat 2 dan 3 memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar pasal 3 ayat 3 dan 4. Dan artinya ada perubahan pasca reformasi dan sebelum amandemen itu sendiri. Dan yang menjadi kesimpulan adalah ruang-ruang parlemen ada 3 lembaga negara, yang dimana MPR RI, kemudian DPR RI, dan juga DPD RI. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya terkait dengan 2 pertanyaan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.